Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Di mana kutipan ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ini, baik itu makalah, skripsi, tesis, disertai maupun penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis, sudah tentu mengutip dari buku atau karya orang lain. Nah, dalam penulisan kutipan ini terdapat aturan main yang harus diikuti oleh setiap penulis karya ilmiah tanpa terkecuali. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap demi kata atau kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan langsung ada yang merupakan kutipan langsung pendek dan juga ada pula yang merupakan kutipan langsung panjang. Untuk yang kedua, untuk penjelasan selanjutnya, kutipan langsung pendek, yakni kutipan langsung pendek adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang penulisan diintegrasikan langsung dengan teks yang mendahulunya dengan menggunakan spasi ganda dan juga yang dibatasi 2 tanda petik. Nah, kutipan langsung panjang ini adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 metode penulisannya, dipisah dari teks yang mendahulunya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antar basis 1 spasi atau 1,5 spasi dengan indeks dari margin kiri tunjuk ke kutipan tidak langsung. Kutipan yang tidak langsung ini adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan juga pola penyajian ala penulis. Metode kutipan ini adalah menyerap intisari atau maksud dari suatu tulisan yang panjang dengan tidak mengurangi atau mengubah makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Nah, oleh karena itu, kutipan tidak langsung ini harus dilakukan secara hati-hati dan juga cermat dan juga akurat serta dilengkapi dengan identitas sumber kutipan yang jelas. Kutipan tidak langsung terdiri atas kutipan tidak langsung pendek dan juga kutipan tidak langsung panjang. Nah, metode penulisannya dalam kutipan tidak langsung sama dengan kutipan langsung, yaitu apabila kutipan terdiri dari 3 baris atau kurang kutipan diintegrasikan langsung ke dalam teks dengan menggunakan spasi ganda, tetapi tidak diapit tanda petik ganda. Nah, sebaliknya, apabila kutipan lebih dari 3 baris atau 4 baris ke atas, penulisannya dipisahkan dari teks sehingga membentuk paragraf tersendiri dengan jarak antar basis 1 spasi atau 1,5 spasi. Notasi ilmiah ada 3 teknik yang populer yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, yakni footnote, body note, dan juga endnote. Nah, footnote tersendiri yakni adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar pidato di televisi dan yang sejenisnya, gelar akademik dan juga gelar kebangsawan tidak mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks seperti keterangan wawancara disertakan serta nama pengarang, penulis tidak dibalik body note. Pada teknik ini sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat pada body note. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Untuk yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Dan untuk yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2 dan juga nomor halaman di dalam kurung. Untuk yang keempat, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Ya, untuk daftar pusaka. Nah, daftar pusaka ini merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai majalah, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Nah, daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada di dalam suatu karya ilmiah, baik dalam makalah, skripsi, tesis maupun disertai. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah bab simpulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.